Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan Kartu Prakerja. Dan dengan Kartu Prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah karena ini akan kita subsidi. Bila dolar Amerika terus naik, masyarakat bakal menanggung dampaknya. Dampak instan dari naiknya nilai tukar dolar Amerika adalah kenaikan harga barang-barang di tengah masyarakat, apalagi Indonesia masih cukup banyak barang yang diimpor dari luar negeri. Masyarakat sebagai konsumen akan kaget melihat harga-harga barang tiba-tiba melonjak. Bahkan, pengusaha sebagai produsen pun bakal ikut pusing karena banyak bahan baku yang masih impor ikut naik. Beberapa sektor yang rentan akan inflasi di tengah lemahnya nilai tukar. Misalnya saja, sektor farmasi yang memproduksi obat-obatan, ada juga sektor otomotif yang memproduksi kendaraan, kemudian sektor elektronik yang memproduksi barang-barang macam handphone, laptop, dan sebagainya juga rawan dengan inflasi. Industri tekstil juga kemungkinan akan terdampak, pasalnya masih banyak kapas sebagai bahan baku yang diimpor. Kemudian industri pangan pun tak ketinggalan, banyak sekali bahan pangan yang masih diimpor. Yang mengerikan dari menguatnya kurs dolar Amerika adalah makin mahalnya harga energi, utamanya bahan bakar minyak BBM. Kita semua setuju, tatanan geopolitik dunia baru akan membuat tatanan ekonomi baru. Pertanyaannya, mana konsep tatanan ekonomi Indonesia ke depannya? Masa malah rasio utang dinaikin? Di tengah Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Tentu, ini berita sangat buruk bagi sektor ekonomi, artinya kinerja atau potensi keuntungan saham Indonesia ke depannya memburuk di bawah saham-saham negara lain. Salah satu alasannya janji kampanye presiden terpilih untuk menyediakan makan sehat bagi pelajar dapat menimbulkan beban fiskal yang besar kalau bergantung dengan hutang pembiayaannya, sementara prospek pendapatan Indonesia memburuk. Itu menurut Morgan Stanley. Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah, yang sudah masuk tahap berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depan. Adakah pejabat dan masyarakat menyadari betapa parahnya ekonomi Indonesia ke depan? Tidak kebayang ya. Fakta semua strata ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan penghasilan, terutama kelas menengah ke bawah, penghasilan yang turun, ditambah pada saat yang sama ketersediaan lapangan kerjanya sedikit, terutama oleh kelompok menengah ke bawah. Di tengah situasi yang sedang memburuk, terdengar kabar pemerintah akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39% menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya apa? Ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB akan dinaikkan. Berita ini membuat kurs spot rupiah langsung anjlok. Kurs spot rupiah menyentuh 16.477 per dolar. Padahal kurs rupiah masih bertahan di sekitar 16 ribuan atau 16.240 per dolar. Pada paginya, aslinya Bank Indonesia tidak berdaya sama sekali, juga tidak dapat menahan laju penurunan kurs rupiah yang sangat cepat. Kalau dianalisa secara mendalam, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% menunjukkan tim ekonomi yang sedang bingung atau panik untuk bisa memenuhi janji kampanye terkait makan siang gratis atau susu gratis, serta beban neraca perdagangan yang minus, ditambah beban hutang pemerintah yang besar. Mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan menaikkan rasio utang menjadi 50% malah menjadi bumerang. Kurs rupiah akan anjlok ke angka 17.500 bahkan 18.000. Itu bukan mustahil akan
akan tercapai. Ingin bukti lagi bahwa ekonomi Indonesia dalam bahaya? Coba kita rangkum lagi masalah dalam negeri. Inilah data-data ekonomi yang ada saat ini yang cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Satu, pertumbuhan kredit itu menurun. Pertumbuhan kredit bulan Februari mencapai 11,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 11,83 year over year. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan adalah untuk rumah tangga yang mengalami kemunduran. Untuk kredit multiguna yakni 39,3% menjadi 37,7%. 2% itu gede sekali, Pak. Pada kredit kendaraan bermotor juga lebih rendah. Begitu pula pada kredit peralatan rumah tangga yang menurun menjadi 12% dari sebelumnya 12,9%. Dua suku bunga acuan tinggi. Suku bunga yang tinggi ini berdampak pada kredit yang berpotensi akan semakin mahal. Jika bunga kredit terus merangkak naik, maka masyarakat cenderung tidak mau untuk mengambil kredit baik secara perorangan maupun perusahaan untuk ekspansi bisnis. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. 3. Harga pangan tinggi. Harga beras di dalam negeri terpantau terus melonjak hingga berulang kali pecahkan rekor. Harga beras premium sempat menembus 16.500 per kilo, sedangkan beras medium sekitar 14.500 per kilonya. Harga beras memang terus mengalami kenaikan sejak Agustus 2024. Rasio NPF naik. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finance industri multifinance merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan, kemudian diikuti oleh melambatnya pertumbuhan piutang di industri multifinance, utamanya sektor otomotif. Selain menurunnya daya beli, perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit mencari debitur yang berkualitas. Selain permasalahan dalam negeri, kita harus melihat ada banyak tantangan besar yang harus dihadapi dunia ke depan, seperti suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik, konflik Timur Tengah yang berakibat melambungnya harga energi, perang dagang negara besar, mulai menuanya populasi dunia, hingga buruknya dampak perubahan iklim, volatilitas harga komoditas. Sok jagoan banget sih terlalu menerapkan open market